Halo Bapak Ibu sekalian, salam kenal, saya Jay, co-founder dari Kevlen. Dan di video kali ini saya akan bercerita tentang apa sih Kevlen dan apa sih benefitnya menggunakan metode profiling yang ada di kami dalam konteks untuk keperluan hiring dan screening. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali melihat video ini, ya perkenalkan sekali lagi, apa sih Kevlen? Kevlen adalah penyedia behavior profiling online, di mana metode kami sifatnya menggunakan saintifik dan tujuannya adalah untuk memudahkan proses screening, hiring, dan talent mapping yang biasanya memakan waktu. Nah, proses tes dilakukan secara online dan juga dengan di mana peserta cukup mengisi kuesioner yang sudah kami siapkan, di mana kuesionernya ini sudah didesain melalui metode penelitian yang sudah dilakukan dan peserta tidak diminta untuk menjawab benar atau salah karena yang kami profile bukan ability, ya, bukan kemampuan, melainkan lebih ke potensi diri, perilaku, attitude, dan juga potensi diri, yang semuanya bersumber dan berasal dari pola perilaku. Di mana dari hasil penelitian kami, pola perilaku itu sesuatu yang ketika kita bisa mengenal pola perilaku, maka kita bisa memprediksi turunan-turunannya dari secara sikap personalnya, sikap kerjanya, hingga ke kesesuaian pekerjaan, bahkan sampai ke potensi dirinya. Ya, nah, sorry, sebentar. Nah, apa sih benefitnya dan seberapa useful ya, seberapa berguna kalau kita bisa memprofile pola perilaku? Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah melihat video kami yang lain, ini sekedar highlight singkat saja sebelum kita masuk ke AD. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang apa saja sih pola perilaku yang dianalisa, Bapak Ibu bisa melihat video kami yang lain di channel ini. Ya, yang pertama kita bicara perilaku dalam interaksi sosial. Ini adalah kategori dan apa saja yang kita mappingkan, kita analisa, ya. Di mana ada 3 kategori dan juga masing-masing kita analisa berapa sih kadarnya. Ya, ini adalah yang di bawah ini adalah kadar-kadar dari masing-masing pola dari setiap individu. Ini adalah kategori kedua, di mana kita akan memetakan tentang perilaku dalam menyerap data dari seseorang, bagaimana dia memproses informasi, ya, inputnya. Ini juga kita lihat dari 3 kategori, dari sudut pandang informasi, intensitas datanya, dan juga cara pengembangan dan pengolahan datanya. Sama dengan yang sosial tadi, kita akan melihat kadarnya kuat di mana, seberapa dominan, ya. Dan ini adalah penjelasan mengenai kadar tersebut. Kategori ketiga kita akan memetakan tentang perilakunya dia dalam membuat keputusan akhir. Ya, tadi kita sudah lihat yang sosial, perilaku di kategori perilaku dalam interaksi sosial, kemudian kategori perilaku dalam menginput data, dan juga kategori dalam perilaku memutuskan. Ada 3 yang kita analisa, yaitu dari prinsip dasarnya bagaimana, kemudian dasar pengambilannya tergerak berdasarkan apa, dan keputusan akhirnya menggunakan apa, kadarnya seberapa juga, ya. Dan juga yang terakhir, kategori keempat, kita lihat perilaku dalam sehari-harinya, dalam perencanaan, dalam pelaksanaan tugasnya, dia lebih dominan seperti apa perilakunya, semangat juangnya bagaimana, prinsip hidupnya bagaimana, keteguhan dalam prinsip hidup, ya, apakah dia tipe yang berpegang teguh pada prinsip, fleksibel, atau ya balance. Dan yang terakhir adalah dari sisi tingkat perfeksionis dirinya. Ya, jadi ini adalah 13 pola perilaku yang menjadi kunci dasar yang dipetakan di Kaplan. Dari 13 pola perilaku ini dapat dilihat turunan-turunannya. Nah, apa saja sih gambarannya? Jadi dari 13 pola perilaku, kami bisa memetakan kompetensi diri dari seseorang, sikap personal seperti apa, keterampilan pendukung karirnya bagaimana, dan juga tendensi perilaku destruktif apakah ada. Ya. Nah, dalam kaitannya lebih jauh dalam pemetaannya, analisa ini dapat dipakai untuk melihat kesesuaian pekerjaan dari seseorang berdasarkan pola perilaku dan juga dari kompetensi ini semuanya, ya. Kemudian motivasi kerjanya bagaimana, kekuatan dan kelemahan dirinya bagaimana, arahan pengembangan diri dan karir bagaimana, dan sebagainya. Ya, sekali lagi, metode ini adalah berdasarkan metode saintifik yang telah diteliti dan dikembangkan dari periode 2004 sampai 2010, di mana kami juga bekerja sama dengan Forum Penelitian dan Pengembangan Psikologi Modern yang ada di Belanda untuk merumuskan metode.
Ya. Dan mengenai memprofiling pola perilaku itu tidak ada yang benar atau salah. Yang ada adalah sesuai atau tidak dengan pekerjaan yang saya dibutuhkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut ataupun berkonsultasi tentang apa sih seperti apa sih contoh reportnya, kemudian apa sih kaitannya pola perilaku tadi, terus kegunaannya dengan kita tahu apa yang mau kita hire, pekerjaan seperti apa yang kita sedang mau cari, dan lain sebagainya. Bapak Ibu silakan hubungi kami untuk penjelasan lebih lanjutnya. Karena kami dapat menunjukkan contoh-contoh report dan seperti apa sih cara pelaksanaan metode ini. Bahkan untuk Bapak Ibu bagi yang tertarik untuk mencobanya juga, Bapak Ibu silakan langsung menghubungi kami. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan sehat selalu. Dan nantikan video-video kami yang lain. Terima kasih.